Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda mendengarkan Renungan Pagi edisi Jumat 26 Agustus 2022. Renungan pagi kali ini kita akan membahas Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam perenungan ini sehingga kami mengerti kehendak Tuhan, mengenal Engkau, dan hidup di dalam kehendak-Mu. Demi Kristus, amin. Pada bagian ini kita melihat ada kata-kata yang mewakili perasaan, ya kan? Kita mau bahas perasaan. Orang asing dan pendatang dikontraskan dengan kawan sewarga. Kawan sewarga, anggota keluarga, ya kan? Orang asing dan pendatang dikontraskan dengan kawan sewarga dan anggota keluarga. Kalau orang merasa saya ini orang asing atau saya ini pendatang, itu berarti itu rasanya jauh. Jauh. Kenapa begitu? Karena jelas orang asing itu berjarak, ya. Kalau saya menjadi orang asing bagi Anda atau Anda menjadi orang asing bagi saya, maka ada jarak yang cukup besar di antara kita. Dan itu perasaan asing, perasaan sebagai pendatang, itu perasaan orang luar. Orang luar. Dan namanya orang luar ya jauh gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau disebut kawan sewarga, Anda dari mana? Oh, saya warga sini. Saya kawan sewarga dari orang-orang ini. Karena saya sama-sama warga sini. Atau anggota keluarga. Saya dan teman ini, bapak ini atau ibu ini, kami satu keluarga. Ini anggota keluarga semua ini. Itu ada perasaan dekat di sana. Orang dalam, ya kan? Ini warga kami, kawan sewarga, ini keluarga kami, anggota keluarga. Itu berarti perasaannya perasaan orang dalam, perasaan dekat. Nah, ayat yang baru saja kita baca mengkontraskan dua kategori perasaan ini. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan lagi orang luar. Jangan lagi kamu itu memiliki perasaan jauh, karena kamu nggak jauh sekarang. Melainkan kamu ini kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kamu sekarang sudah dekat. Kamu orang dalam sekarang. Paulus bilang gitu kepada jemaat di Efesus. Ini bukan hanya kepada jemaat di Efesus, tapi bagi siapa saja yang beriman kepada Yesus Kristus, percaya kepada penebusannya di kayu salib, pencurahan darahnya menebus kita, membeli kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, maka perkataan ini berlaku untuk kita semua ini. Sehingga mari orang-orang Kristen yang bertekun di dalam Kristus, jangan lagi merasa Anda itu orang luar. Jangan. Anda bukan orang luar, Anda orang dalam. Jangan lagi merasa jauh, saya ini kok jauh ya. Jangan. Anda itu dekat. Anda itu dekat. Karena ayat selanjutnya berkata, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi ini kawan sewarga, anggota keluarga ini menjadi satu kesatuan karena ada satu bangunan yang akan dibangun. Bukan banyak bangunan, satu saja. Bangunan
tempat kediaman Allah. Jadi Anda dan saya, orang-orang yang bertekun di dalam iman Kristen, itu adalah orang-orang yang sedang dipakai untuk pembangunan sebuah rumah rohani, di mana itu adalah tempat kediaman Allah di dalam roh. Sehingga Anda itu dekat, bukan jauh. Demi Kristus, demi pencurahan darahnya bagi gerejanya, mari kita mengenyahkan, menolak, membuang, menghapus perasaan-perasaan bahwa kita ini jauh, kita ini orang luar. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menebus kita dan kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Sehingga mari kita bertumbuh di dalam iman tanpa merasa menjadi orang Kristen kelas 2. Ya, namanya kelas-kelas itu kan yang buatkan manusia, bukan Tuhan ya. Tuhan dalam firman-Nya ini mengatakan yang jauh sudah jadi dekat, yang tadinya kamu orang luar sudah jadi orang dalam, yang tadinya kamu ini orang yang jauh, orang yang asing sudah menjadi warga. Dan bukan sembarangan warga, ini warga dari orang-orang kudus, anggota dari keluarga Allah, ya kan? Sehingga pada bagian ini maka kita bisa melihat bahwa orang-orang yang dibangun di atas dasar Kristus adalah orang-orang yang memang menjadi dekat dengan Allah, menjadi dekat dengan rencana Allah, menjadi dekat dengan kehendak Allah. Ini menjadi penghiburan bagi kita yang sedang merasa jauh, sedang merasa Allah tidak memperhatikan, Allah tidak menjawab doa, Allah tidak mempunyai rencana yang baik untuk saya. Kenapa? Karena itu pikiran-pikiran, itu perasaan-perasaan yang salah. Bahasa perasaan yang tadi kita bahas, itu bahasa perasaan untuk orang-orang yang merasa jauh, orang-orang yang merasa orang Kristen kelas 2. Tidak ada orang Kristen kelas 2 karena semua dibeli dengan darah Yesus. Darah Yesus membeli semua orang Kristen, bukan hanya orang Kristen kelas 1. Tapi saya ini tidak baik ya, kurang canggih ya kan. Pujian penyembahannya kurang canggih, saya doa-doanya kurang canggih. Tidak ada teknologi di dalam kerajaan surga. Teknologi itu yang membutuhkan hanya manusia. Kerajaan surga tidak membutuhkan teknologi. Jadi tidak ada istilah canggih. Yang ada hanyalah di dalam Yesus atau di luar Yesus. Ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda berada di dalam Yesus dan Anda termasuk orang dalam. Termasuk kawan sewarga dari orang kudus, termasuk anggota-anggota keluarga Allah. Karena beberapa orang menganggap gereja yang itu lebih baik dari gereja ini sehingga merasa orang Kristen kelas 2. Merasa dia tidak terlalu layak, tidak selayak yang itu lebih layak dari saya. Tingkat kelayakan seseorang itu diukur. Memang harus diukur. Diukur dari apa? Diukur dari pengorbanan darah Yesus. Karena kita semuanya sudah lunas dibayar, maka yang perlu kita lakukan adalah menanggalkan perasaan-perasaan yang salah itu dan mulai mengenakan perasaan-perasaan yang baru, mengasihi, sukacita, damai sejahtera, hal-hal yang mengandung rasa syukur, yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Kristus Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Itu menjadi dasar dari orang Kristen. Tidak lagi kelas 2, apalagi kelas 3, apalagi kelas 4, ini bukan SD. Sampai kelas 6 bahkan, ya kan? Karena SD sampai kelas 6. Ini adalah penebusan Kristus yang memanggil semua orang berdosa untuk datang dan disucikan. Ingat, Tuhan memanggil kita, orang berdosa, untuk disucikan. Itu yang harus diingat. Yang jauh menjadi dekat, dosa menjadi suci, yang kurang ajar menjadi sopan, yang membenci menjadi mengasihi, yang pendendam menjadi mengampuni. Itu hal-hal yang terjadi. Sehingga perasaan-perasaan palsu dan salah harus ditanggalkan demi kematian yang sudah terjadi, kematian Kristus, dan kebangkitan yang juga sudah terjadi.
kebangkitan Kristus, demi Kristus. Kenapa? Karena di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian renungan kita pada kesempatan pagi ini. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami merasa dengan rasa yang benar, dekat dengan Tuhan, orang dalam. Karena kami pun dibangun di dalam Kristus. Demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.